Halo semua, selamat datang di vlog perdana Hubert Daryl. Enggak sih, ini sebenarnya bukan vlog perdana, tapi ini hanya sebuah rename ya, karena channel sebelumnya yang kalian subscribe ini. Ya, subscribe bagi yang belum. Jadi si Papapo itu saya putuskan untuk saya ganti namanya karena di channel itu ada banyak kegiatan-kegiatan saya. Jadi ya daripada dibuang, mending channel ini saya pakai lagi untuk sebagai channel pribadi saya. Dan sedikit intro mengenai saya. Saya ini sekarang hobinya itu lagi demen-demen ya sama otomotif. Ya sama sedikit, bukan sedikit sih, sebenarnya udah dari dulu, udah dari TK suka teknologi. Jadi kurang lebih konten-konten di channel ini akan seputar otomotif dan teknologi. Jadi kalau misalkan kalian mau subscribe silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi sekarang tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk saja ke inti di video ini, yaitu kali ini ya, karena tiap 2 minggu biasanya itu saya melakukan rutinitas cuci mobil. Jadi sekarang saya mau cuci mobil yang ada di depan saya ini. Sekarang jarang dipakai sih, tapi masih sering-sering keluar. Jadi untuk waktu cucinya seperti biasa. Jadi apa aja alat yang dibutuhkan untuk mencuci mobil? Yang pertama adalah shampoo ini. Ini kalau kalian tanya harganya berapa, ini murah kok. Bahkan yang paling murah di Ion Store BSD waktu itu saya beli harganya kurang lebih 8.000. Buat lebih detailnya saya cantumkan aja di sini. Ini saya kasih screenshot. Ini harga di Shopee. Dan alat-alat yang lainnya itu ada di samping. Jadi saya mau mindahin mobil di depan saya ini dulu ke sana biar lebih enak nyucinya, karena tempat ini lumayan sempit buat cuci sebuah mobil ini. So, ayo kita pindahkan. Ya, jadi ini tempatnya. Ini saya juga bingung. Biasanya saya pakai bangku. Oh, tapi ini mobil bisa sih. Saya naik dari situ buat bersihin atasnya. Jadi kali ini mobil yang saya mau cuci adalah mobil yang sebenarnya saya sudah review. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas sini. Ya, tapi bukan di channel ini ya reviewnya. Saya sih berencana cara yang satu lagi itu pengen dibikin ya channel bertim lah, jadi bukan channel pribadi saya. Dan di channel Bang Poi Auto itu akan membahas seputar review mobil, tapi metodenya itu kegiatan kita sehari-hari. Jadi bukan kayak review yang kayak dibawa ke tol, kayak diajak ke tempat khusus apa gimana. Jadi reviewnya itu based by pemakaian sehari-hari aja. So, bagi kalian yang mau subscribe, silakan subscribe channel Bang Poi Auto. Jadi inilah alat-alatnya. Ini sabun. Ini sabun saya tempatkan biar ya bisa ditakar. Ini botolnya pakai botol bekas Lifebuoy. Nggak apa-apa ya sebut merek. Terus ada ember, ada spons mobil. Tapi ini sponsnya udah agak jelek ya, soalnya waktu itu saya pertama kali pakai spons ini buat cuci motor. Jadi ya hasilnya seperti inilah kalau spons mobil dipakai buat cuci motor. Lalu di sini ada kanebo, cukup kecil ya. Kalau buat mobil sih saran lebih gede ya. Sama sikat buat cuci ban. Sama satu lagi alat tambahannya yaitu sapu. Nah, sekarang sebelum kita mulai cuci eksterior ya kali ini partnya, soalnya hari ini saya nggak mau cuci interior ya, tapi sebelum cuci eksterior saya juga tetap kok
sapu-sapu interior dulu, jadi biar interiornya nggak terlalu kotor. Biasanya tuh saya juga cuci interior 2 minggu sekali, karena minggu lalu udah, jadi ya udah kali ini cukup sapu-sapu aja. Kalau biasa saya lakukan sapu-sapu itu sebelum cuci eksterior. Kenapa? Karena kalau sapu-sapu setelah cuci eksterior itu debunya bakal nempel lagi ke bodi mobil, jadi ya kelihatan sedikit percuma. So, sekarang langsung saja kita mulai. Itu kenapa dibawa ada kucing ya? Mulai dari depan dulu. Jadi ya caranya, barang-barang yang ada di bawah sini itu angkat naik dulu. Ada apaan? Oh. Oke. Karena udah cukup clear, jadi saya akan mulai sapu-sapu. Saya akan taruh balik lagi kameranya di tripod di sana. Nah, buat sapu-sapu interiornya ini, itu biasanya saya melakukannya itu ya ini lawan arah jarum jam. Ya, kalau misalkan mau searah jarum jam juga nggak apa-apa. Itu bebas, terserah kalian. Yang penting berurutan. Jadi nggak pusing. Misalkan ini udah, yang itu udah, tapi ini belum. Jadinya kan bolak-balik, ya efisien. Yuk kita lanjutkan. Oke, sapu-sapu sudah selesai. Sekarang waktunya kita isi air ini camber. Bukan air sih, isi air camber. Jadi yang pertama bilas dulu embernya. Lalu kita isi sekitar, ya kalau ada takarannya itu ada takaran. Saya sih biasa isinya sekitar 3 liter. Lalu saya akan kasih sabun mobil yang tadi saya tunjukkan di awal. Ini sekitar 3 shot aja. 1, 2, 3. Ya, kenapa 3 shot? Karena kalau misalkan air ini kotor nantinya, ini bisa diganti lagi tanpa harus memboroskan sabun cuci mobil ini. Sekarang ayo kita ambil spons dan kita mulai cuci. Kalau saya biasanya dari atas, biar kotoran itu turun dari atas ke bawah. Kalau misalkan kalian cuci dari bawah ke atas, nanti kan kotorannya, misalkan di bawah udah bersih, tapi di atas masih kotor. Terus kotorannya turun, jadi kotor lagi. Karena nggak ada bangku ya, jadi pintu ini saya buka. Ini saya nanti naik aja di sini buat cuci atasnya. Sama seperti tadi, buat menghindari kebingungan, jadi saya akan berputar lawan arah jarum jam saja. Oh iya, kelupaan, kita bilas dulu. Untuk kebilasnya sama ya, dari atas dulu baru ke bawah. Nggak nyampe. Jadi saya ngakalinnya pakai cara gabungin 2 selang. Sekarang saya akan coba apakah ini bocor apa enggak. Oh, ternyata berhasil. So, kita akan lanjutkan dulu bilasnya. Oke, ternyata bisa ya cuci atasnya tanpa sebuah bangku pun bisa. Saya akan cuci bagian depan dulu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, entah kelihatan di kamera apa enggak, itu depannya udah ada sedikit sabun. Jadi kita sekalian aja sebelum kita bilas untuk yang pertama kalinya. Jadi kalau mau cuci bagian depan itu, angkat wiper dulu. Buat
tahu pembatasnya di mana. Kalau untuk di mobil ini, nih garis-garis ini adalah pembatas. Bukan yang ini, ke sini. Ya, itu adalah batas dimana kita akan break dulu untuk nyabuninnya, lalu kita akan bilas. Kenapa kita bilas dulu? Biar sabunnya itu nggak kering, karena sekarang mataharinya lagi di sana ya, jadi lebih baik dibilas daripada nanti sabunnya kering dan bikin jamuran. Sekarang mari kita lanjutkan. Kalau yang nggak kepapar sinar matahari itu nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian cuci dulu, misalkan sini nggak kepapar sinar matahari, dan misalkan sama belakang juga, yang sono doang yang terpapar. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalkan udah cuci ini, terus cuci belakang, cuci sono, terus baru bilas, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan terpapar sinar matahari, lebih baik langsung dibilas. Sama ya seperti tadi, saya akan mencucinya lawan arah jarum jam. Sudah selesai sabunin, saatnya kita bilas sebelum sabunnya mengering. Nah, setelah kita bilas, sekarang kelihatan kan udah cukup bersih daripada yang sebelumnya. Ya, ini sekarang nggak kotor-kotor banget sih, soalnya mobilnya jarang keluar juga karena pandemi ini. Jadi saya berharap pandemi ini cepat selesai ya, biar kita bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Karena yang biasanya saya pakai mobil di belakang ini seminggu bisa 6 kali, sekarang ya seminggu sekali atau 2 kali lah, cuman buat beli kebutuhan aja. Jadi sekarang ini mending kita di rumah aja biar pandeminya cepat selesai. Dan sekarang saya udah bilas Carnebo ini dengan air yang bersih. Sekarang kita akan lap mobil ini dulu biar nggak jamuran. Nah, beginilah hasilnya. Kalau misalkan tidak dilap setelah dibilas, ini banyak jamur-jamur kaca ya disebutnya. Ini buat ngilanginnya harus dipoles kaca, jadi biar jamurnya itu bisa hilang. Untuk polesnya sih mobil ini pernah ya dulu pas tahun 2019 bulan Juli ganti kaca film, itu poles kena sekitar 100.000 untuk semua bagian kaca mobil ini. Oh iya, salah, dari atas. Tapi sekarang kalau mau sekalian atas bawah juga nggak apa-apa sih, biar nggak 2 kali bolak-balik. Karena tadi saya menemukan di bagian atas sana ada yang kelupaan untuk di swipe atau dicuci pakai spons, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, kalau Carnebo-nya seperti ini, kan di sana masih ada air sabun, kita akan celupkan ini dulu biar bersih, habis itu kita bilas lagi. Setelah itu, mari kita lanjutkan. Jadi setelah luar-luarannya udah, kita akan buka pintu ini satu persatu, lalu kita lap juga dalamnya menggunakan Carnebo, karena dalamnya juga basah. Tapi karena dalamnya belum disabunin ya, jadi kita akan pakai ya Carnebo, terus disabunin sedikit dari botol Lifebuoy yang tadi.
Dan hasilnya lumayan kotor ya. Ya kalau mau dicelupin ke ember yang itu nggak apa-apa, tapi pastikan air sabun di dalam ember itu masih ya belum terlalu kotor-kotor amat lah, jadi masih bisa untuk membersihkan bagian sela-sela di mobil ini. Udah saya bilas di situ dan udah lumayan bersih, walaupun ya airnya sedikit kotor sih. Ya udah, saatnya kita lap lagi karena dalam sini juga kotor pinggirannya. Oke, karena airnya udah cukup kotor, jadi sebaiknya diganti dulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cuci ban. Oke, jadi saya sudah masukkan kembali 2 liter air, 2 shot of sabun, sama sponsnya dan kanebonya ya saya taruh di situ karena udah nggak dipakai lagi. Jadi saya gantikan dengan sikat. Itu semuanya sudah dibilas. Sekarang mari kita cuci ban. Sama ya, untuk memudahkan sebaiknya dibilas dulu. Oke, sekarang mari kita mulai untuk cuci ban. Kalau biasa saya pakai spons dulu untuk menggosok velg ini. Baru setelah saya gosok-gosok, oh ya remnya belum. Remnya kotor ya. Nah, setelah saya gosok-gosok velg ini, lalu saya sikat bagian ban ini. Oh, ada semua. Ya, mending kita fast forward aja karena ini udah jam 11 lebih sekian menit ada di kamera. Ya, selanjutnya yang kita lakukan adalah tentunya ngebilas lagi. Oh iya, saya lupa. Tampaknya harus dilap juga pakai kanebo. Udah, saya ambil kanebo dulu lagi ya. Oke, kanebo ini bersih, jadi saya langsung lap ban aja biar velgnya nggak jamuran. Sama bannya boleh sih, biar ya kering lah. Saya sih belum tahu ya kalau ban kalau nggak dilap kering kayak gimana efeknya. So, karena jam sudah menunjukkan hampir jam setengah 12, jadi sebenarnya ada satu lagi sih yang belum, yaitu cuci kolong. Tapi nanti aja, saya akan lakukan di tempat tertutup. Karena kalau misalkan kita lanjut cuci di sini, nantinya yang ada kita malah kena sunburn dan itu nggak bagus buat kulit ya, jadi merah-merah. Karena minggu lalu saya juga cuci interior di belakang sini juga sampai jam setengah 12 dan hasilnya ya untuk keesokan harinya tangannya merah. Kurang lebih caranya seperti tadi ya, dibilas dulu, terus disabunin, lalu dibilas lagi. Tapi kalau untuk kolong itu terserah sih, kalian mau keringin boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi sih lebih baik dikeringin, soalnya kan di kolong itu besi semua kan. Jadi untuk menghindari karatan, ya sebenarnya di bawah mobil itu biasanya ada anti karatnya. Tapi kalau anti karatnya udah habis, ya bisa jadi nanti karatan. Jadi demikian video saya kali ini. Kalau kalian ada saran atau ada pertanyaan seputar cuci mobil part eksterior kali ini, silakan komen aja di bawah. Dan video ini akan berlanjut ke part selanjutnya, yaitu cara cuci mobil tapi bagian interior. Pegel. Jangan lupa di like dan share video ini, lalu subscribe ke channel Hubert Daryl dan juga Bang Poi Auto, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hubert, I'm signing out. Thank you. Bye-bye.